Baik, perkenalkan nama saya Maya Sari Situmorang, mahasiswa Angkatan 2023 Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa BR Silaban, saya mahasiswa dari Teknologi Hasil Pertanian. Selamat datang di podcast mahasiswa edisi tugas kuliah. Hari ini kita bakal ngobrol santai tentang K3 dan juga ergonomi. Kelihatan serius ya, tapi sebenarnya kita dekat banget loh sama kehidupan kita sehari-hari. Apalagi buat kita yang sering melakukan praktikum ataupun magang di laboratorium. Nah, banyak orang yang sering mendengar istilah K3, tapi mungkin belum benar-benar memahami ya, apa itu K3? Boleh dijelasin Saudara Maya? Tentu boleh. Jadi K3 itu adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja. Simpelnya sih K3. Nah, jadi K3 itu untuk melindungi pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan. Jadi Kak, tujuan utama K3 itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif. Jadi bukan hanya untuk melindungi pekerja, tetapi juga menjaga kelancaran proses kerja. Berarti Kak, K3 itu bukan hanya memakai helm atau alat pelindung aja ya Kak? Betul sekali, jadi banyak orang yang mengira K3 itu tentang penggunaan APD atau alat pelindung diri. Padahal K3 itu banyak mencakup hal, mulai dari identifikasi bahaya, pencegahan kecelakaan, dan prosedur kerja yang aman hingga penanganan keadaan darurat. Gitu Kak. Menarik juga ya Kak. Jadi kalau teori dasar dari K3 itu bagaimana ya Kak? Nah, jadi dalam K3 itu terdapat konsep bahwa setiap tempat kerja itu memiliki potensi bahaya. Pertama itu ada bahaya fisik seperti kebisingan, panas, dan getaran. Yang kedua itu ada bahaya kimia seperti bahan kimia beracun. Jadi kita perlu menggunakan APD seperti sarung tangan. Nah, kalau yang ketiga itu bahaya biologis lainnya seperti bakteri dan virus gitu Kak. Nah, yang untuk poin keempat itu bahaya mekanik. Nah, kalau untuk bahaya mekanik ini seperti mesin yang bergerak. Nah, untuk poin terakhir ada bahaya ergonomi, posisi penempatan yang tidak sesuai. Jadi, jika bahaya itu tidak dapat dikendalikan, maka bisa menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja gitu Kakak. Nah Kak, kalau contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari itu atau saat magang itu bagaimana ya Kak? Misalnya saat bekerja di laboratorium, kita tidak menggunakan jas laboratorium, masker, sarung tangan. Ketika kita menangani bahan kimia tersebut, apabila kena percikan, dapat menyebabkan iritasi atau percikan bahan-bahan kimia lainnya. Bahaya kerusakan. Contoh lain juga ada nih Kak, seperti kabel listrik yang berserakan. Jika itu terkena kaki kesandung gitu ya, pasti bakalan menyebabkan jatuh. Nah Kak, kalau ergonomi itu apa bedanya dengan K3 ya Kak? Jadi ergonomi itu adalah untuk mempelajari bagaimana menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan. Nah kan Kak, kita kan lagi magang. Ada nggak contoh penerapan K3 dan ergonomi yang kita lakukan sekarang? Nah, ada. Misalnya kita di laboratorium memegang alat bahan kimia, seperti kita menggunakan sarung tangan, jas lab, dan masker. Itu sangat mempengaruhi untuk K3. Kak, kalau K3 dan juga ergonomi kalau nggak diterapin, apa yang terjadi? Kecelakaan kerja, sakit akibat tidak pakai APD. Jadi kerjaan kita itu kurang maksimal gitu Kak. Bahkan bisa merugikan perusahaan maupun instansi lainnya. Menurut Kakak, apa pesan buat teman-teman tentang mengenai K3 ergonomi? Menurut saya K3 itu jangan dianggap remeh. Ya, karena K3 itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu kita bisa bekerja lebih aman, nyaman, dan hasil kerjanya lebih maksimal gitu. Oke, cukup saja podcast pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kami. Terima kasih, sampai jumpa.